Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Alia Wartiningsi yang telah memberikan kami kesempatan untuk melakukan presentasi secara berkelompok mengenai kendala pemasaran produk agribisnis dalam mata kuliah manajemen agribisnis. Sebelum itu, kami dari kelompok 4, kenalkan, nama saya Muhammad Habibi, kemudian ada teman saya Amri Kusuma dan Surya Prabu Wijaya. Jadi pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan kasus penjualan ikan di pasar Kabupaten Sumbawa. Jadi sektor perikanan merupakan salah satu sektor ekonomi yang memiliki peran dalam pengembangan ekonomi nasional. Permintaan ikan di Kabupaten Sumbawa hingga saat ini semakin meningkat, yang membuat pedagang besar di Kabupaten Sumbawa semakin meningkat pula dalam penyediaan ikan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Adapun rumusan masalah yang diangkat pada kasus kali ini yaitu apa yang menjadi kendala dalam produk agribisnis, selanjutnya apa saja kendala yang dihadapi oleh distributor di pasar, selanjutnya bagaimana upaya yang dilakukan oleh distributor dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Selanjutnya, tujuan dari penelitian ini yaitu dapat menjelaskan mengenai kendala dalam pemasaran produk agribisnis. Selanjutnya ada mengetahui kendala yang dihadapi oleh distributor di pasar. Yang terakhir, mengetahui upaya dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh distributor. Baik, mengenai landasan teori serta penjelasan-penjelasan yang mendukung dalam kegiatan penelitian kali ini akan dijelaskan oleh Amri Kusuma. Kepada Amri Kusuma, saya silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Landasan teori. Menurut Pak Tani tahun 2021, definisi pemasaran dan beberapa kendala pemasaran produk agribisnis sebagai berikut. Pemasaran. Definisi marketing atau pemasaran adalah kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan untuk mempromosikan suatu produk atau layanan yang mereka punya. Pemasaran ini mencakup pengiklanan, penjualan, dan pengiriman produk ke konsumen atau perusahaan lain. Dalam melakukan promosi, mereka akan menargetkan orang-orang yang sesuai dengan produk yang dipasarkan. Biasanya mereka juga melibatkan selebriti, selebgram, atau siapapun yang memiliki kepopuleran untuk mendongkrak produksi tersebut. Selain itu, dengan adanya pemasaran, itu juga sangat membantu para konsumen, jadi mereka akan lebih mudah menemukan produk yang sesuai dengan apa yang mereka butuhkan. Ketika pemasaran sesuai dengan targetnya, perusahaan akan mendapatkan banyak pembeli dan keuntungan bisa didapatkan. Kendala pemasaran produk pertanian. Masalah utama yang dihadapi pada pemasaran produk pertanian meliputi antara lain sebagai berikut. Yang pertama, kesinambungan produksi. Salah satu penyebab timbulnya berbagai masalah pemasaran hasil pertanian berhubungan dengan sifat dan ciri khas produk pertanian, yaitu yang pertama, volume produksi yang kecil karena diusahakan dengan skala usaha kecil. Yang kedua, produksi bersifat musim sehingga hanya tersedia pada waktu-waktu tertentu. Kondisi tersebut mengakibatkan pada saat musim produksi yang dihasilkan melimpah sehingga harga jual produksi tersebut cenderung menurun. Sebaliknya, pada saat tidak musim produk yang tersedia terbatas dan harga jual melambung tinggi sehingga pedagang-pedagang mengumpul harus menyediakan modal yang cukup besar untuk membeli produk tersebut. Bahkan pada saat-saat tertentu produk tersebut tidak tersedia hingga perlu didatangkan dari daerah lain. Kemudian yang ketiga, lokasi usaha tani yang terpancar sehingga menyulitkan dalam proses pengumpulan produksi. Hal ini disebabkan karena letak lokasi usaha tani antara suatu petani dengan petani lain berjauhan dan mereka selalu berusaha untuk mencari lokasi penanaman
yang sesuai dengan keadaan tanah dan iklim yang cocok untuk tanaman yang diusahakan. Kondisi tersebut menyulitkan pedagang pengepul dalam hal pengumpulan dan mengangkut sehingga membutuhkan waktu yang cukup lama untuk mengumpul produk yang dihasilkan petani. Kondisi tersebut akan memperbesar biaya pemasaran. Kemudian yang keempat, sifat produk pertanian yang mudah rusak, berat, dan memerlukan banyak tempat. Hal ini menyebabkan ada pedagang tertentu yang tidak mampu menjual produk pertanian karena secara ekonomis lebih menguntungkan menjual produk industri. Lanjut yang ke B, kurang memadainya pasar. Kurang memadainya pasar yang dimaksud berhubungan dengan cara penetapan harga dan pembayaran. C. Penjaganya saluran pemasaran menyebabkan besarnya biaya yang dikeluarkan, margin pemasaran yang tinggi, serta ada bagian yang dilakukan sebagai keuntungan pedagang. Hal tersebut cenderung memperkecil bagian yang diterima petani dan memperbesar biaya yang dibayarkan konsumen. Panjang pendeknya saluran pemasaran ditandai dengan jumlah pedagang perantara yang harus dilalui mulai dari petani sampai ke konsumen akhir. Yang D. Rendahnya kemampuan tawar-menawar. Kemampuan petani dalam penawaran produk yang dihasilkan masih terbatas karena keterbatasan modal yang dimiliki, sehingga ada kecenderungan produk-produk yang dihasilkan dijual dengan harga yang rendah. E. Berfluktuasinya harga produksi hasil pertanian yang selalu berfluktuasi tergantung dari perubahan yang terjadi pada permintaan dan penawaran. Naik turunnya harga dapat terjadi dalam jangka pendek, yaitu per bulan, per minggu, bahkan per hari, atau dapat pula terjadi dalam jangka panjang untuk komoditas pertanian yang cepat rusak seperti sayur-sayuran dan buah-buahan. Pengaruh perubahan permintaan pasar kadang sangat menyolok sekali sehingga harga yang berlaku berubah dengan cepat. Hal ini dapat diamati perubahan harga pasar yang berbeda pada pagi hari dan sore hari. Pada saat musim produk melimpah, harga rendah, sebaliknya pada saat tidak pada musim harga meningkat drastis. Keadaan tersebut menyebabkan petani sulit dalam melakukan rencana produksi. Begitu juga dengan pedagang sulit dalam memperkirakan permintaan. Kurang jelasnya jaringan pemasaran. Produsen dan pedagang dari daerah sulit untuk menembus jaringan pemasaran yang ada di daerah lain, dikarenakan pihak-pihak yang terlibat dalam jaringan pemasaran tersebut dan tempat kegiatan berlangsung tidak diketahui. Rendahnya kualitas produksi. Rendahnya kualitas produksi yang dihasilkan karena penanganan yang dilakukan belum intensif. Masalah mutu ini timbul karena engganan kegiatan mulai dari prapanen sampai dengan panen yang belum dilakukan dengan baik. Yang terakhir, rendahnya kualitas sumber daya manusia. Masalah pemasaran yang tak kalah pentingnya adalah rendahnya mutu sumber daya manusia, khususnya di daerah pedesaan. Rendahnya kualitas sumber daya manusia ini tidak pula didukung oleh fasilitas pelatihan yang memadai, sehingga penanganan produk mulai dari prapanen sampai pasca panen dan pemasaran tidak dilakukan dengan baik. Baik, selanjutnya kendala yang dihadapi oleh distributor, yang dimana kendala ini akan dijelaskan oleh saudara kita Surya Prabu Wijaya. Kepada Surya Prabu Wijaya, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang kendala yang dihadapi oleh distributor. Jadi berdasarkan penelitian singkat yang telah kami lakukan beberapa waktu lalu, di mana kami mengambil 6 buah sampel responden dari 3 pasar yang ada di Sumbawa, yaitu Pasar Seketeng, Pasar Brambiji, dan Pasar Labuan. Para responden yang telah kami
wawancarai menjelaskan beberapa kendala yang mereka hadapi selama melaksanakan aktivitas ekonomi. Responden yang telah kami ambil dipilih menggunakan metode random sampling di setiap pasar yang kami kunjungi, di mana responden merupakan penjual ikan di pasar. Pemetaan lokasi responden sebagai berikut. Yang pertama, berada di Pasar Seketeng. Responden 1 ialah Ibu Sadija, berumur 37 tahun. Seorang pedagang yang menjual berbagai macam jenis ikan, mulai dari air tawar hingga air asin. Suplai ikan diambil dari pengepul ikan di Labu Sanggur dan Lunyuk. Jadi kendala yang dihadapi oleh responden yaitu pada lokasi pasar tidak menyediakan air bersih, sehingga lokasi jualan tampak kotor. Selain itu, tidak adanya bak sampah untuk menunjang kebersihan di pasar sekitar lokasi penjual, serta kondisi kamar mandi yang cukup memprihatinkan atau tidak layak pakai. Berdasarkan faktor kendala pemasaran yang telah dipaparkan di atas, maka kendala yang terjadi pada responden 1 yaitu kurang memadainya kondisi pasar. Responden yang kedua yaitu Ibu Ramla, berumur 45 tahun. Seorang pedagang yang juga menjual berbagai macam jenis ikan, seperti ikan nila yang diambil dari Lombok, cumi-cumi yang diambil dari Lunyuk, dan ikan tongkol yang diambil dari Bima. Berdasarkan hasil wawancara dengan responden kedua, diketahui bahwa kendala yang dihadapi oleh responden kedua yaitu stok ikan dengan jumlah yang melimpah, sehingga pembeli menawar harga ikan dengan harga yang miring. Selain itu, pembeli terbilang sepi di pasar. Berdasarkan pengakuan responden kedua, kurangnya pembelian disebabkan oleh pandemi COVID-19. Maka dapat disimpulkan bahwa kendala pada responden kedua masuk dalam faktor fluktuasi harga dan panjangnya saluran pemasaran, sehingga membuat harga jual ikan cukup tinggi. Yang selanjutnya di Pasar Brambiji, responden ketiga yaitu Ibu Andra, berumur 41 tahun. Seorang pedagang yang menjual berbagai macam jenis ikan sejak 15 tahun yang lalu, seperti ikan nila, tongkol, cumi-cumi, dan lain-lainnya, di mana stok ikan diperoleh dari Pasar Seketeng. Berdasarkan pengakuan dari responden ketiga bahwa tidak ada kendala atau keluhan pada pasar karena lokasi bisa dikatakan cukup bersih dan ketersediaan air bersih yang mencukupi. Namun responden ketiga mengeluhkan kondisi pasar yang terbilang sepi pembeli karena efek dari pandemi COVID-19 yang masih terasa sampai saat ini. Jadi dapat disimpulkan bahwa kendala responden ketiga hanya berpusat pada jumlah pembeli yang tidak begitu banyak. Yang selanjutnya, responden keempat yaitu Ibu Retna, berusia 44 tahun. Seorang pedagang yang menjual berbagai macam jenis ikan, sama seperti responden ketiga, di mana stok ikan diambil dari Pasar Seketeng. Keluhan responden keempat tidak jauh berbeda dengan keluh responden ketiga, di mana masalah utama yaitu kurangnya jumlah pembeli di pasar. Yang selanjutnya di Pasar Pelabuhan Sumbawa. Ya, jadi responden kelima adalah Ibu Mardiana, berusia 27 tahun. Seorang pedagang yang menjual berbagai jenis ikan, mulai dari ikan segar hingga ikan kering atau ikan pagi yang diambil dari Labu Sanggur, Padak, dan juga Praja. Berdasarkan hasil wawancara yang kami lakukan, bahwa tidak ada kendala dalam kondisi pasar, hanya saja jumlah pembeli yang kadang ramai dan juga kadang sepi, sehingga menurut responden tiga tidak ada, sehingga menurut responden kelima tidak ada kendala yang serius pada penjualan ikan yang dilakukan. Yang selanjutnya yaitu responden keenam yaitu Ibu
Mastar berusia 63 tahun. Seorang pedagang yang menjual berbagai macam jenis ikan, mulai dari ikan segar, ikan kering, hingga ikan besar yang sudah dipotong. Stok ikan diambil dari labu bontong, labu hijau, dan juga teluk saleh. Tidak berbeda jauh dari responden kelima. Kendala utama penjualan hanya terpusat di jumlah pembeli yang ada di pasar. Tidak ada faktor lain yang menjadi kendala dalam pemasaran. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang selanjutnya yaitu upaya yang dilakukan oleh distributor. Berdasarkan hasil wawancara yang telah kami lakukan pada 3 pasar yang ada di daerah Sumbawa, jika ikan tidak habis terjual, maka responden akan melakukan hal-hal sebagai berikut, yaitu yang pertama, pembekuan. Pembekuan merupakan salah satu metode pengawetan yang dilakukan oleh para distributor dalam mengawetkan produk jualan yang tidak habis terjual. Dalam kasus ini, ketika ikan tidak habis terjual, maka biasanya ikan akan dibekukan hingga keesokan harinya agar ikan tetap dalam kondisi segar. Yang selanjutnya yaitu pengeringan. Pengeringan merupakan metode pengawetan yang dikenal sejak lama, sejak zaman dahulu, di mana hingga sekarang penerapannya masih dilakukan. Pada kasus ini, ikan ketika tidak terjual habis dalam kurun waktu lebih dari 3 hari, maka langkah yang diambil selain daripada pembekuan, yaitu dengan mengeringkan ikan yang telah dibersihkan terlebih dahulu, di mana ikan yang telah dibelah kemudian dibumbu dengan asam dan garam. Pada ikan teri, proses pengeringan hanya menggunakan garam saja. Jadi kesimpulan, berdasarkan hasil dari penelitian singkat yang dilakukan pada 3 pasar di daerah Sumbawa, yaitu Pasar Seketeng, Pasar Berangbiji, dan Pasar Labuhan, terdapat beberapa faktor kendala dalam pemasaran produk. Di antaranya yaitu kurang memadainya pasar, fluktuasi harga, dan jumlah pembeli yang berkurang akibat pandemi COVID-19 yang terjadi hingga hari ini. Maka kami dapat menyimpulkan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan atau tidak berbeda jauh antara ketiga pasar yang ada di daerah sebuah besar. Saran yang kami berikan yaitu dalam proses pemasaran yang dilakukan oleh distributor di Pasar Seketeng, perlu adanya pembenahan pada penyediaan air bersih, tempat sampah, dan juga fasilitas umum seperti kamar mandi yang layak pakai, agar pedagang dan pembeli bisa betah berbelanja di kawasan pasar. Selain itu, perlu adanya improvisasi dari distributor dalam metode pengawetan produk, seperti penerapan metode pengalengan dan packing pada produk yang dijual. Sekian dari kami, lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.